almarhum meninggalkan rumah ini, menyisakan seorang istri yang ada di pindah jauh ya teman-teman. Nah, ini bagian tapak depan ya teman-teman. Assalamualaikum. Oke. Saya hidupin lampunya teman-teman. Ukiran ya teman-teman. Nah, bagian sofa juga ada lambang burung. Saya merasakan hal yang panas luar biasa sampai saya keringetan, padahal habis hujan tadi teman-teman. Oke, kita akan kembali ke ruang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Oke teman-teman, saya berada di sebuah depan rumah Belanda ya. Sepertinya rumah Belanda ini tidak terlalu awal ya teman-teman. Terlihat dari modelnya, ini seakan sudah masuk ke era modern, tetapi masih dalam lingkup pembangunan kolonial Belanda. Terlihat dari bagian depan, terasnya sudah lebih modern, kemudian pilarnya juga lebih modern, dan beberapa ornamen yang lain menunjukkan ini bahwa tidak terlalu awal. Tetapi bagian sisi atas atap ya teman-teman, sepertinya masih mempertahankan era-era kolonial Belanda. Jadi kombinasi antara modern dan kuno lah ya, begitu ya teman-teman. Berada di halaman yang cukup luas, tepat di depan saya, dan beberapa pohon seperti pohon kelapa, kemudian pohon mangga ya teman-teman, dan rumput yang sudah mulai menebal. Rumah ini sangat cantik dan elok, bertahan ratusan tahun, yang menyisakan sebuah kisah yang cukup pilu teman-teman. Keren-keren, luar biasa. Oke, kita akan mencoba lebih dekat ya teman-teman untuk review. Oke, menurut narasumber, bagian dalam masih utuh, jadi ada meja dan kursi yang klasik. Dan mungkin saya boleh cerita sedikit ya teman-teman, bahwa rumah Belanda ini sudah tidak berpemilik. Artinya si empunya terakhir itu sudah meninggal dunia beberapa tahun silam. Dan rumah ini sebetulnya dijual teman-teman. Cukup bagus dan
cantik dan masih kokoh ya teman-teman, dengan halaman yang cukup luas begini. Boleh teman-teman yang berminat bisa hubungi saya, di kontak deskripsi juga ada ya teman-teman. Dan harganya tentu cukup terjangkau ya. Ini dekat sebetulnya dengan jalan raya, tidak terlalu jauh. Masih kokoh loh teman-teman, dengan beberapa ventilasi udaranya puluhan ya teman-teman. Jadi cukup sejuk di dalam sini. Kita view bagian belakang dulu. Hanya bagian lespang samping itu ada yang terkelupas, tapi masih oke lah. Yang menarik dari rumah Belanda ini, halamannya tentu yang luas ya teman-teman. Identik memang setiap rumah Belanda begitu ya. Cenderung biasanya ada di kebun tebu atau perkebunan kopi. Nah, ini ada di pinggir jalan teman-teman, tetapi mempertahankan halaman yang cukup luas sampai belakang begini. Tuh, banyak kebun dan beberapa tanaman di belakang, bagian belakangnya ya teman-teman. Tetapi memang sudah nggak ada ruang span seperti rumah-rumah Belanda model klasik. Biasanya selalu ada ruang span. Ini nampak dari belakang teman-teman. Oke, kita mungkin cek bagian depan di beranda ya. Almarhum meninggalkan rumah ini, menyisakan seorang istri yang ada di pindah jauh ya teman-teman. Jadi rumah ini jadi dijual, tapi masih dipertahankan di bagian dalam. Katanya masih ada beberapa furniture ya, jadi meja dan kursi yang klasik. Alhamdulillah saya diizinkan untuk review bagian dalamnya. Jadi kita akan coba explore atau masuk ke dalam, cek beberapa perabot yang ada di dalam. Oke, ini klasik ya teman-teman. Bagian bawah sepertinya bekas irigasi air atau selokan ya, selokan air yang mengalir. Nah tuh, ini memang bekas hujan ya teman-teman, tetapi ada aliran alami. Sama seperti rumah yang judulnya Penghuni Terakhir Rumah Belanda. Di bagian beranda ada sebuah pagar terbuat dari semen yang didesain demikian rupa untuk pengaman atau mempercantik lah. Ornamennya cukup cantik, klasik. Dan ada tangga di situ, ada 3 tangga untuk naik ke beranda. Keren banget, keren. Bagian jendela masih klasik juga modelnya, dengan 4 pilar di depan. Bagian atap sudah ada yang terkelupas ya teman-teman. Hanya perlu beberapa sentuhan sedikit ya. Pada umumnya rumah Belanda ini masih kokoh. Nah, ini bagian tampak depan ya teman-teman. Terlihat dari sini ada ini teman-teman, ornamen yang istilahnya itu ventilasi udara yang diamankan oleh seperti teralis terbuat dari besi tapi cukup klasik. Kita akan ke sana nanti. Sebelum itu kita cek bagian samping. Di sini ada rumpun bambu ya, pohon bambu begini. Cantik sebetulnya, hanya tinggal merawat saja. Oke, bagian samping juga cukup luas teman-teman. Tuh. Dan beberapa jendela seperti bagian arah kanan tadi ya. Dan di sini ada
pohon kelapa yang ditanam deretannya rapi sekali, keren. Sepertinya pilarnya berbentuk segi 6 ya teman-teman. Oke, kita akan cek. Assalamualaikum. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi ada ventilasi udara diamankan oleh besi, tapi besinya sangat unik teman-teman. Didesain klasik begitu. Ada bentuk bintang, ada 3 bintang begini. Kemudian ada di atasnya ventilasi yang berbentuk segi 4 sempurna. Dengan 2 jendela kembar ya teman, kiri dan kanan. Bagian atap cenderung masih oke, terbuat dari kayu, masih autentik juga. Hanya ada sepertinya pengecatan ulang di sini. Nah, bagian ubin masih rapi, maksudnya bagian ubinnya sudah modern ya, tidak seperti rumah-rumah Belanda yang cukup awal dibangun, tetapi ini sudah cukup modern dan sepertinya juga hasil renovasi ya teman-teman. Keren. Oke, kita akan cek bagian dalam. Assalamualaikum. Jadi ada 2 ini teman-teman, pintunya 2 lapis. Lapisan utama terbuat dari kayu, kemudian yang bagian dalam itu terbuat dari kaca. Itu bingkainya kayu, tetapi ada kacanya teman-teman. Jadi double gitu. Ada 2 pintu. Oke. Assalamualaikum. Oke. Saya hidupin lampunya teman-teman. Nah, jadi ini di sini agak gelap. Nah, ini terbuat dari kursi klasik yang saya yakin ini teman-teman nggak punya ya. Jadi ada kursi yang cukup klasik di sini, ditata masih epic begini teman-teman. Wow. Di sini ada yang menarik. Ada kursi goyang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, ini kursi goyang yang ada 2, mungkin punya bapak dan ibu ayah. Jadi yang ini berpasangan teman-teman. Ada ukiran juga. Ini mungkin terbuat dari jati ya teman-teman. Jadi yang satu ini terbuat dari bahannya rotan. Nah, ini benar-benar harta karun teman-teman. Untuk seniman ya. Jadi yang suka furniture yang klasik begini, bisa boleh beli rumahnya sekalian, bonus dengan kursi-kursinya. Jadi serba ukiran ya teman-teman. Nah, bagian sofa juga ada lambang burung Raja Wali. La haula wala quwata illa billah. Kita coba maju. Oke, di sini ada furniture juga, seperti penyimpanan beberapa gelas atau cangkir yang juga klasik di dalamnya. Saya nggak berani buka ya, karena nggak izin. Assalamualaikum.
kamera saya sedikit blur. Wow, bagian atas juga ada sebuah kipas angin ya teman-teman, dan modelnya sangat klasik, dan di bagian tengahnya ada sebuah lampu. Bagian jendela diamankan oleh tralis. Kemudian di sini ada meja yang cukup besar, sepertinya ini meja makan teman-teman. Bundar bentuknya. Kemudian ada kursi pasangannya, ada 5 buah di situ. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Oke. Assalamualaikum. Ada 2 kamar yang sepertinya tadi ada suara. Wow, wow, wow. Assalamualaikum. Oke, udara langsung panas teman-teman. Ini saya sendirian ya, boleh dicek di kaca. Oke teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. Oke, jadi ada satu yang menarik. Di sini ada kamar yang di dalamnya, assalamualaikum, ada 2 dipan. Yang di dalamnya ada kamar mandi teman-teman. Ada 1 ruang juga yang terkunci di sini. Saya mendengar sesuatu tadi. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian di bagian belakang ada kembali sebuah kamar yang tentu ini lama sekali nggak diakses ya, karena memang ini sudah ada sarang laba-laba teman-teman. Ada sebuah cermin, 3 ventilasi udara dan 1 jendela yang diamankan. Banyak nyamuk teman-teman. Di sini banyak sekali nyamuk. Oke, kita terakhir di ruang dapur. Ada beberapa perlengkapan masak, sepertinya masih ada. Bagian tralis, bagian jendela maksud saya, masih ada tralis yang dipertahankan, masih ini masih otentik dari zaman Belanda ya. Oke, saya mendengar sesuatu. Assalamualaikum. Bagian kamar mandi ya teman-teman. Sepertinya ada suara tadi. Kalau saya tidak salah mendengar. Kalau memang ada, tetap tentu itu akan direkam oleh audio. Oke teman-teman, di belakang saya mendengar jelas tadi ada sesuatu yang seperti suara perempuan dari arah kamar mandi. Kemudian di arah depan sana tadi ada suara pria atau laki-laki, sepertinya ingin menyampaikan sesuatu teman-teman. Di sini udaranya cukup pengap, dan tadi pas awal masuk saya tidak begitu merasakan hal-hal aneh, tetapi ketika saya semakin mendalam mengeksplor, itu ada semacam energi yang sangat kuat di sini, dan saya merasakan hal yang panas luar biasa sampai saya keringetan, padahal habis hujan tadi teman-teman. Oke, kita akan kembali ke ruang tengah. Saya rasa di sini ada sesuatu. Lihat kamera kita juga lagi ngeblur ya teman-teman. Kemudian seperti ada suara tadi. Assalamualaikum. Astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. Oke. Hanya perlu pembersihan secara ini ya teman-teman. Pembersihan secara mungkin diruqyah, atau karena memang lama nggak ditempati, wajar saja ketika ada sesuatu yang
kembali saya mendengar di belakang saya suara perempuan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Oke, saya berjalan mundur. Saya off-kan lampunya ya. Oke, saya tutup kembali teman-teman. Assalamualaikum. Akhirnya kita menghirup kembali udara yang segar. Oke, di dalam sana luar biasa teman-teman. Ada beberapa furniture yang sangat menarik dan klasik. Semisal teman-teman berminat rumah ini, mungkin perlu beberapa pembersihan dalam tanda kutip. Kemudian teman-teman juga ketika membeli rumah ini akan bonus beberapa furniture di dalam yang sangat klasik. Silahkan jika berminat bisa menghubungi saya secara langsung via ada di deskripsi teman-teman. Jangan khawatir, ada sesuatu yang menarik di dalam sini. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya. Jaga kesehatan dan assalamualaikum.